Nggak ada sidik jarinya dong. Gila banget, 500 search anjing. Ini baru handphone siawan lu yang jualan HP batu bata harga 5 juta. Ah. Ini adalah Poco X8 Pro ya, versi Indonesia. Ini dibuat di Indonesia, bukan yang global. Jadi ini kemungkinan akan ada di tangan lu kalau lu beli gitu ya. Punya gue nih, tuh. 12 GB, RAM 12 GB. Ya. Kemarin kan leak-nya katanya cuma 8512. Gimana sih? Ada yang 12 GB guys gitu ya. Pokoknya beraksi seperti biasa. Ada buat anu-anu ya. Terus ada ini casingnya buat casing nih. Ntar, gue buka dulu bentar. Casingnya casingnya masih hitam ya. Jadi sebenarnya karena Poco ini banyak ya, ini buat para penjual casing menurut gue ya. Karena menurut gue ini akan menjadi HP yang fenomenal di tahun 2026. Di saat semua orang lagi naikin harga, Poco doang yang bisa naikin penjualan gitu. Yang lain kan naik harga, penjualannya begini. Nih, ini warna gue warna mint green ya. Gue langsung komen soal ini, ada sidik jari gak? Gak ada sidik jarinya dong. Lu lihat di sini warnanya mint green. Ini warna yang gue pikir tuh mint greennya tuh akan lebih hijau, tapi ini cenderung apa ya? Warna apa ya? Biru ya kayak. Yang gobloknya ini frame metal, bro. Frame metal, bro. Ya. Frame metal. Dengan spek begini. Ini kan udah bagus nih. Nih ya. Lu pasang begini jadi kocak tuh. Tuh. Mint green-nya hilang guys ya. Casingnya doang sih masalah sih menurut gue. Kalau casingnya dibikin 1 ton kayaknya oke ya. Cuman ya itu namanya foto-foto harga. Nah, ini udah Xiaomi HyperOS. Wah, haptiknya asik sih. Menurut gue ya. Cuman emang bukan nggak berpower ya. Dia ini Toki. Tahu nggak sih Toki itu? Tahu nggak sih kayak tuk 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 gitu. Cuman memang nggak yang kenceng banget kayak Flexi punya. Tapi mungkin kita lihat di dalamnya ntar ada settingan kali ya. Ini detail-detailnya juga nih. Kalian gue upload. Kelihatan nggak? Lihat nggak tuh ada garis di sininya tuh. Nah itu ya desainnya ya. Yang bikin define lagi. Wah gila desainnya bagus banget cok. Dari build quality menurut gue nih gila banget. Oke banget. Lu lihat di sini juga metal. Jadi firm juga untuk apa namanya bezel. Lu bisa lihat sendiri. Udah ya. Tuh. Ini bezel mirip sama kayak mirip banget sama kayak megang Poco F8 Pro kemarin. Mirip gitu. Cuman nggak mirip banget sih. Dan ini kayaknya lebih compact ya. Kayaknya mirip-mirip Pro sih ya. Ini sambil nunggu ini kali ya. Ngecek tray lah. Ini mah tapi dia ada ini nggak ya? Ada si SD card-nya nggak ya? Oh, agak ini nih, gue agak detail sih ya. Cuman lu kalau perhatiin ini sama ini beda buttonnya nih. Apa lubangnya nih? Ini kayak gue baru merhatiin deh. Ini baru di sini nggak sih? Soalnya kadang-kadang tuh suka salah colok, guys. Ini mic ini. Dia nggak ada SD card, cuma di di SIM card aja 2 biji tuh. Udahlah SD card ya. Nanti kita cek juga buat UFS berapa gitu ya. Kalau misalnya pakai UFS 2 mungkin bisa kita ngomel soal SD card. Sumpah nih sepanjang gue setting ini haptiknya oke sih. Asli. Oh cuma belum ultrasonic ya, masih yang biasa. Ini sejauh ini sih gue suka banget. Ya dari setting-setting tuh sebenarnya lu kalau biasa review handphone, biasanya lu akan tahu kualitas handphonenya ngomongin cepet apa enggaknya itu dari lu setting-setting begini gitu. Ini belum di ini apa nunggu update dulu ya? Masih bentukan oh iya. Nah gue se-update ini dia dapet update ya. Berarti ini punya gue nih baru nyala dan langsung kasih update biar langsung kasih maksimal gitu ya. Download update dan lain-lain nih. Smoother, performance enhancement, dan lain-lain. Jadi tapi
Kalau lu mau cek soal apa-apanya nanti tunggu di reviewnya aja gitu ya. Karena ini kan udah menyangkut soal review ya. Tapi kita langsung coba cek yang lain. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Yang jualan 5 juta tapi kayak batu bata. Ya kita buka dulu device infonya. Yaudah SoC-nya pakai 8400 ya. 4 nanometer, tadi lu lihat UFS 4 juga. Buat screen-nya ada di Full HD Plus di sini. Lu langsung lihat juga buat generalnya kita lihat UFS sudah pasti ya, RAM-nya 12 GB. LPDDR5X. 12 GB LPDDR5X ya. Fun fact, handphone ini mungkin hanya ada di 1 juta. Gue yakin 1 juta emang mahal ya buat beberapa orang ya. Cuman 1 juta di atas handphone yang, jadi ada handphone yang 1 juta di bawah HP ini pakai SoC ampas, eMMC, layar 720. Udahlah, auto lah ya. Segera berbenah diri gitu. Ya buat kameranya dia punya ultrawide juga. Oh, lu lihat ya. Terus settingannya ada ultrawide, ada ini, cuma nggak ada tele di sini. Sayangnya untuk ultrawide ini, ultrawide-nya dia ini, nah, lu lihat nggak? Ultrawide-nya tuh masih di Full HD dia, pindah sendiri dia. Nah ya, Full HD 30 doang ya. Jadi ini buat 4K 60. Oke, ini kira-kira perekamannya buat Poco. Oh, warnanya belum beres ya, apa karena belum update ya? Tuh ya. Oh, jadi kalau ada yang nanya, ini buat Full HD 60 nih, gua sekalian tes audio ya. Ini gua nggak pakai mic. Oke, ini dalam ruangan tuh. Lihat buat kamera depannya, cuman dia tidak bisa ganti ke depan ya. Walaupun gua udah samain settingannya. Tadi di Full HD 60. Ini buat perekamannya ya, tuh. Nah, sementara ini buat belakangnya Full HD 60 ya. Gelap banget muka Ska tuh. Oh, dia berusaha buat ngangkat nih. Oke lah ya. Buat Full HD 60. Ya itu buat kameranya, lu udah lihat sendiri ya. Gak bagus banget tapi decent, dan di ekonomi seperti ini gue rasa ini adalah HP yang sangat mudah untuk direkomendasikan gitu. Dari haptic tadi juga oke, haptic. Sekarang kita coba ngomongin speaker. Oke, udah stereo tapi memang masih belum balance buat speakernya gitu. Cuman dia bisa ngasih tendangan bassnya tadi oke sih. Terakhir banget ya, karena gue yakin lu semua udah pasti buat main game. Gue akan tes satu hal, yaitu sampling rate. Oke. Tapi sebelum ke sampling rate tadi gue ngasih lihat doang nih. Buat 120 Hz-nya ini udah bahkan ke Chrome ya. Ke Chrome. Jadi lu kalau misalnya swipe kayak nyari-nyari berita oke juga gitu. Ini total sampling rate-nya lihat. Maksimalnya di ini maksimalnya di 125 ya. Agak kecil ya kelihatannya ya, tapi ini masih praduga karena harusnya tuh dia kalau buat main game tuh beda. Harusnya, makanya kita coba dulu masuk ke game turbo. Ya, game turbo lalu kita nyalain total sampling rate-nya, kita nyalain, dimasukin ke game turbo. Ini harusnya jadi maksimal nih. Entah performance setting, lalu touch control-nya kita coba tinggiin semua ya. Gila banget, 500 Hz anjing. Ya, 500 Hz ya. Dan yang lu perhatiin ya, perbedaannya dengan iQOO lumayan lah. Kalau seingat gua iQOO itu dia rata-rata 360, lalu ada sekali 500. Dan itu bener-bener 500 sekali 106 Hz, lalu 300. Jadi soal layar ini udah imba gitu ya. Udah lah ya. Apa coba kekurangannya, gue tanya. Gitu aja deh, udah. Apa kekurangannya? Ini baru handphone siawan lu yang jualan HP batu bata harga 5 juta.